Ya, sini dia map yang masih belum bisa tergambarkan secara dominasi siapa yang akan selalu bisa menguasai arena pertempuran dari Solara itu sendiri. Sementara Windmill nampaknya akan diambil oleh para pemain dari tim Flash dan para pemain dari Indonesia menyebar. Onyx-nya bermain di bagian utara, Bigetron-nya main di bagian pertengahan dari map Solara itu sendiri, dan sepertinya team fight di early tidak akan terjadi di semua kota. Yes, itu dia. Jadi team fight tidak akan terjadi di semua kota karena tentunya juga ada tim-tim yang sudah lolos kemarin 2 tim, dan otomatis ini tidak akan membuat adanya cukup banyak pergesekan yang terjadi di early game. Tapi kalau kita melihat kali ini dari tim Onyx, yang mana dengan adanya seorang Adrian kali ini memiliki variabel gameplay yang berbeda. Karena dari seorang Adrian yang membawa Tatsuya, sementara dari seorang Adam kali ini membawa Koda. Dengan adanya racikan yang berbeda dari coach AFM ini mungkin akan menjadi sedikit perubahan permainan daripada Onyx tanpa adanya Casey. Gue agak sedikit Casey-nya di Crime. Iya, oh ada sekarang ya. Iya, Tadi nggak ada ya? Memang ada. Oh, ada tapi di Crime. Yang akan jadi sulit adalah perlu waktu untuk pembiasaan yang biasanya 2 ditaruh di depan itu udah berikut dengan healer. Ya. Tapi sekarang Nggak ada. 2 di depan, healernya agak sedikit mundur di bagian belakang setidaknya 20 meter. Atau bahkan malah menjadi formasi 3-1. 3-1. Kalaupun mau full 3-1, Crime ini masih perlu jarak untuk bisa ngelontarin beberapa utility-nya terlebih dahulu. Ya, Itu mungkin penyesuaian, perlu transisi lah. Ya, tapi menurut gue seorang Crime sendiri memiliki kapabilitas yang cukup untuk main di arah depan gitu kan. But somehow kita akan melihat drone POV kita di mana sudah terpantau ada 3 tim. Salah satunya adalah tim Heavy, yang mana tim Heavy ini ada salah satu tim papan bawah ya bisa kita katakan, yang masih belum make it sama sekali dari hari pertama di week kita yang keempat. Sementara dari Onyx sendiri, game pertama tadi gue sempat nonton kan sedikit ya, ternyata mereka bisa make it sampai akhir dan dengan torehan poin eliminasi yang cukup banyak juga, tapi memang dengan kondisi zona yang tidak berpihak kepada mereka dan akhirnya mereka jadi fokus dari 2 tim, akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan buyah. Apakah game ketiga kali ini mereka memiliki strategi khusus untuk map Solara? Karena kalau kita ngomongin Solara ya Bigan, nggak cuman kita, tapi tim juga semuanya mereka tidak memiliki data yang cukup banyak. Drop zone masih tentatif gitu kan. Betul. Jadi masih banyak juga perubahan yang akan terjadi dari setiap tim. Sementara Bigetron Esports dengan adanya seorang Azriel, tadi gue sempat lihat, sempat dengar kayak Babyli bilang kayak agak sedikit penurunan performa. Gue setuju sama Babyli, tapi itu tidak mengubah gameplay dari Bigetron karena memang Bigetronnya sendiri yang sedang terlihat ada penurunan, bukan hanya Keong. Iya, dan formasi 3-1 yang akhirnya digunakan oleh Bigetron Esports dengan statement yang tadi sempat dikeluarkan, jadinya nggak bisa benar-benar lancar untuk bisa dieksekusikan oleh mereka itu sendiri. Padahal kurang agresif gimana, Azriel aja dia udah dibekali dengan penggunaan dari Homer, yang artinya pencarian lawan akan lebih mudah tinggal ngikutin arahan dari Azriel itu sendiri. Kojanya ditaruh benar-benar di arah belakang. Nah, kalau misalkan kemarin ketika Kojanya bertindak sebagai Grenadier, dia sempat beberapa kali terlambat, tapi tadi sempat Keong yang malah terlambat. Dan kali ini Bigetron Esports akan berhadapan bersama dengan tim Heavy dari Vietnam. Sudah ada Stevie, sudah dibuka dari arah tim Bigetron Esports. Azriel cukup low, Keong cukup low juga, tapi mengejar satu pemain di sana. Akhirnya tumbang Kabi. Tidak ada follow up dari para pemain tim Heavy kali ini. Mufasa berada bagian dalam, langsung digerebek oleh 4 pemain sekaligus. Azriel memang tumbang, tapi lihat Get Nice akan coba dihajar oleh seorang Keong, namun sedikit masuk menuju ke arah dalam terlebih dahulu, dan Get Nice berhasil dijatuhkan. 3 poin eliminasi berhasil diamankan oleh Bigetron Esports. Nice banget dari Bigetron sendiri. Kita tahu opening move mereka menggunakan utilities. Tadi kita lihat adanya salah satu trio of battle yang connect, dan Kabi pun sendirian tanpa adanya follow up dari kawan-kawan tim Heavy sendiri, sehingga membuat hilang satu persatu. Dan di arah yang berbeda kita lihat ada seorang Dio sendirian saja, dan pada akhirnya All Gamers Global harus tumbang menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby Bigan. Itu sih Dio, kalau misalkan Skylernya lagi aktif, lagi ada, at least dia bisa dapetin 2 kill dulu sebelum dia tumbang, karena 2 pemain sisanya dari tim God of War tadi agak sedikit jauh di arah yang berbeda. Sementara Vesaka Sriwijaya kali ini akan bertempur bersama dengan tim Flash yang sudah terlihat
berada bagian depan. UAV Light sudah dibuka, mengejar dari sejumlah kanan. ABC menjadi target, tapi lihat Obey ke arah belakang dan nampaknya ada sebuah backstep yang akan coba dilakukan oleh pemain dari tim Flash. Dan Obey masih bisa wake up sepertinya. Gun sayang sekali yang sudah terjatuh menjelang granat tumpang, tapi Joel headshot Yali yang sangat luar biasa, tapi malah 3 pemain tumbang dari Vesaka Sriwijaya ketika dia berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi. 1 buah paket market tidak bisa digunakan karena kurang koinnya, kurang 300 itu. Aduh, Joel again and again menjadi last man standing daripada tim Vesaka Sriwijaya. Posisi menurut gue dari Vesaka Sriwijaya tadi agak sedikit terpisah dari segi formasi, membuat Obey akhirnya bisa terpick off pertama, sementara Gardu dan juga Gans tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Tapi Joel, ini dia, it's gonna be end for Joel I think, karena itu God of War pada 4 orang. Dan sementara Joel udah ke notice dari segi positioning, gak ada jalan keluar anyway buat dia. Jadi akhirnya seorang Joel cuma bisa lari aja, dia mau naik seluncuran juga gak bisa. Lihat betapa komit daripada God of Wolf kali ini. Coba untuk melakukan inisiasi terhadap seorang Joel. Nice sekali Joel, 1 headshot ke arah seorang Yanbin. Ada Riptide Rhythm juga kali ini, namun nampaknya masih belum membuahkan hasil untuk seorang Joel. Coba lagi ke arah luar, tapi ada Stevie yang sudah mulai diaktifkan kali ini oleh God of Wolf. Lihat, lebaran sudah mulai dilakukan, penjepitan terhadap seorang Joel pun sudah mulai terlihat, tapi lihat Joel pun terkena cukup banyak hit dan membuat Vesaka Sriwijaya tumbang di posisi ke-10, Bigan. Waduh. Ini memang aku nggak tahu yang rasanya kayak lagi dapat atau lagi kena pressure dari challenge harus balapan poin eliminasi. Jadinya mereka cukup percaya diri dengan kekuatan mereka di bagian early fight, tapi pada akhirnya dengan adanya target atau mungkin pressure tersebut, jadinya beberapa eksekusi yang harusnya mereka bisa lakukan dengan clear seperti biasanya malah jadi nggak clear tuh. Untuk early fight mereka memang sebetulnya sebagai tim yang baru join nggak bisa yang ujuk-ujuk tiba-tiba ini ya. Ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba bener. Ujuk-ujuk ya itu. Tiba-tiba bersih gitu, tiba-tiba clean semuanya lancar, enggak. Namun mungkin dengan adanya LBS Challenge, aku nggak tahu ya ini bisa jadi fakta atau enggak. Hal itu jadi satu hal yang terlihatnya udah mah ketawa lagi, udah mah pertempuran early fight dari Vesaka Sriwijaya sebelumnya memang belum bisa rapi-rapi banget, dan sekarang makin terlihat makin sulit. Iya betul, mereka memang dari segi kedisiplinan agak sedikit kurang ya, tapi kita lihat kali ini di area yang berbeda. Tim Onyx akan berhadapan dengan Heavy, di mana dari Riptide Rhythm yang sudah dilemparkan ke arah depan memukul mundur tim Heavy, hanya disisakan Kabi seorang diri saja. Ini mereka tadi baru reset dan mereka harus bertemu dengan tim Onyx yang mana mereka belum melakukan fight sama sekali. Secara resource mereka fresh banget untuk ketemu sama tim Heavy, tapi lihat Heavy sudah mulai melakukan respect move. Mereka tahu dengan ketertinggalan mereka di early tadi, mereka nggak harus melakukan fight dengan tim Onyx. Tapi kita lihat kali ini Onyx mini launchpad sudah kenapa nggak jadi? Sudah mulai dibuka, rotasi sudah mulai dilakukan, pergerakan terhadap seorang Mufasa terlihat jelas. Get Nice langsung tumbang begitu saja, 1 orang hilang. Keunggulan jumlah dimiliki oleh tim Onyx kali ini, 1 persatu sudah mulai diabsen, tapi Wings berhasil melakukan ending, sementara 3 lainnya masih menjaga target incaran. 1 orang sudah mulai terlihat tumbang sudah. Mufasa kali ini di tangan seorang Adam, menyisakan 2 player saja, looking for another kill daripada tim Onyx kali ini masih menginginkan poin eliminasi lebih, mencari keberadaan 1 player lainnya. Namun terlihat cukup mudah kali ini, ada Time Turner yang diaktifkan, tapi ternyata Adam kalah 2. Namun pertukaran terjadi, please one hilang, namun Wings ternyata unpredictable move. Ada salah 1 orang lagi itu daripada tim Flash, Hoangam, tidak terduga-duga datang dari arah yang tidak terlihat, Bigan. Sepertinya Wings cukup sibuk untuk menjaga pergerakan dari seorang Kabi yang memang posisinya juga berpisah sama seperti Wings dari rekan-rekannya, dan Kabi pun sama. Tadi terakhir kita lihat posisi dari seorang Kabi itu ada di balik sebuah pohon dan Wings ditinggalkan untuk mengintai pergerakan dari seorang Kabi itu sendiri. Namun nampaknya situasi terlalu lama fight di antara kedua tim ini. Kabinya keluar, Wingsnya juga tertahan di sana. Malah Wings yang gak bisa follow up menuju ke arah 3 orang rekannya, dan untungnya masih bisa untuk reset kembali dan masih bisa untuk diselamatkan kembali. Onyx lebih memilih untuk meninggalkan area pertempuran daripada kembali menuju ke arah lootingan yang dimiliki oleh seorang Wings, karena cukup berbahaya. Info dari Wings juga mungkin gak lengkap atau malah ada tim lain yang Wings berikan informasinya. Iya betul sekali, tapi by the way gue agak sedikit kurang fokus karena gue ngelihat ternyata hari ini yang datang banyak banget. Kita lihat ada tim Dewa datang, ada juga
Tim SAR, Bung Surya Dharma. Terus ada ini Aka, wah ada Aka juga. Terus ada CEO dari Vesaka Sriwijaya. Selamat datang Bapak. Boleh dong tepuk tangannya buat tim Indonesia. Nice banget. Dan kita akan, oh ya ada juga dari PBSI yang datang kemari. Terima kasih banyak. Dan kita akan kembali ke game di mana kita lihat ada tim Heavy kali ini. Lagi dan lagi please one. Harus memohon untuk hidupnya namun tidak bisa. Dan jaraknya cukup jauh dan tim Famos kali ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. EVOS Divine sudah mulai memantau pergerakan dari tim Famos naik ke arah atas. Sementara itu Glue Melter sudah mulai mewarnai fight yang akan terjadi. Satu orang tumbang yaitu seorang Ray. Tidak bisa ditahan. Damage output yang diberikan tim Famos ini terlalu berbahaya. Upaya reviving bisa dilakukan. Tapi dari segi kondisi ketika Ray baru aja dihidupkan ini susah banget buat EVOS Divine. Tapi ternyata Famos akan coba komit untuk arah EVOS Divine itu sendiri. Ada Aim God kali ini yang coba untuk memberikan beberapa pressure dari arah kanan. Namun dari seorang Kocel akan coba untuk menarik terlebih dahulu. Hati-hati. Ada satu player tim Heavy yang terlihat dari minimap. Dan ini akan menjadi third party yang berbahaya untuk EVOS Divine, Bigan. Iya, tadi satu buah M79 yang dilontarkan oleh tim Famos berhasil memakan Ray. Tapi sekarang nampaknya para pemain dari EVOS Divine tidak akan mengendorkan pertahanan mereka, terus berada di satu area yang sama menjaga kedalaman. Ray juga sudah mulai kembali akan memancing tim Famos untuk bisa masuk menuju ke arah dalam. Emgat juga akan berjaga di satu sisi. Sementara Trill Pedal sudah diberikan. Sudah mulai ada zona juga yang bergerak. Skyler coba diberikan ke arah tim Famos akan terbuka di sana. Namun tim Famos akan bergerak ke arah luar. Gak jadi dia mau ngeras EVOS nampaknya. Udah terlalu lama dan bergerak. Diserang balik. Lihat Kocel sudah melihat pergerakan dari arah tim Famos yang terlihat di area open field. Tembakan sudah mulai dibuka menuju ke arah satu pemain di sana dari seorang Raja. Namun follow up damage coba diberikan seorang Aimgat, namun Aimgat tertembak balas. Dan nampaknya harus ditunda karena Bigetron juga sedang bertemu kali ini. Aimgat yang berhasil dijatuhkan. Bigetron Esports di bagian dalam sebuah rumah. Tidak bisa dihindari lagi. Terus tembak-tembak. Dia juga berhasil menjatuhkan seorang Nick. Kali ini bahkan Azriel berhasil menumbangkan Demlet dan Spring. Juga berhasil tumbangkan Virtus Pro. Gagal dan pulang di posisi ke-9. Say bye-bye to Virtus Pro. Thrill of Battle dan juga satu orang yang hilang membuat keuntungan untuk Bigetron. Tapi ternyata masih berlanjut. Tim Famos dan juga EVOS Divine. Ray pun tumbang tapi rahasia menyusul. Ada Rizline yang coba digunakan. 3 player sudah hilang daripada EVOS Divine. Misalkan Kocel saja tapi ternyata tidak ada jalan keluar untuk seorang Kocel. Menabrak ke arah pohon di depan. Ada Bigetron yang sudah mulai masuk. Pertatapan mata terjadi. Kocel dengan Trogon tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup. Dan pada akhirnya EVOS Divine tumbang di posisi ke-8. Wah nice try banget buat EVOS Divine. Itu bener-bener dimainin banget waktunya sama tim Famos tadi sebelumnya. Seharusnya mungkin mereka bisa selesai di dalam waktu kurun 15-20 detik untuk perang bersama rekan tim Famos. Tapi karena Famosnya narik mundur lagi ke arah belakang, itu cukup ngebikin para pemain dari EVOS Divine kehabisan waktu cukup banyak dan terlambat untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Blacklist kita masih memiliki para pemain dari Onyx dan juga Bigetron Esports yang sejauh ini masih bisa survive dan masih bisa untuk melakukan team fight, bahkan memiliki compound dan berada di bagian dalam dari zona. The Lion King Mufasa sudah tidak memiliki jalan keluar lagi. Sudah diberikan sebuah Riptide item dan terbuka posisinya. Sementara Adam akan memberikan distraksi menuju ke arah luar sana. Koja terjatuh, sayang sekali. Dan Wings berhasil menumbangkan serang Mufasa. Poin eliminasi kelima untuk tim Onyx. Poin eliminasi kelima untuk tim Onyx. Hujan peluru masih diberikan tanpa adanya seorang Adam yang berhasil di pick up oleh seorang Demon. Sementara dengan adanya satu compound yang cukup solid, kali ini Vision terbuka lebar ke segala arah, bahkan Famos. Kali ini Zeus berhasil di pick up oleh seorang Wings. Sementara God of Wolf kembali melakukan inisiasi fight terhadap tim Flash. Satu orang sudah mulai hilang tapi Famos tidak bisa bergerak dengan cukup bebas karena pantauan daripada tim Onyx sendiri. Satu orang lagi tumbang. Adrian menunjukkan kemampuannya lagi dan lagi. Another point eliminasi, tapi oh my god, nice sekali Buriram United harus menghadapi ketangguhan daripada tim Bigetron. Satu granat yang berhasil connect membuat Bigetron kali ini unggul dengan 12 poin eliminasi sudah mereka dapatkan. Wings berhasil mendapatkan DXL, tapi Bigetron looking for another kill. Ingin lebih lagi, satu orang terlihat ada Glue yang menghalangi tapi masih bisa
ditahan. Keluar, menutup jalan keluar Bigetron. Coba untuk menggunakan repair kit terlebih dahulu. Dix mencari jalan keluar namun terlalu berbahaya Bigan. Sangat kuat sekali kali ini Bigetron Esports memaksimalkan ledakan-ledakan. Coba serang lagi ke arah tim Famos, kali ini berada di sebelah kanan. 2 pick coba dilakukan dan membuat kali ini tim Famos harus benar-benar kandas di tangan Bigetron Esports, namun belum selesai. Nampaknya ada beberapa serangan yang akan coba dikirimkan ke arah Bigetron Esports, dan bahkan Bigetron kali ini sudah berhasil untuk menguasai 2 compound sekaligus. God of Wolf masih ada di sana. ABC dari tim Flash juga masih terlihat Wasana masih bisa lolos untuk bisa mengendap. Bigetron akan memegang kendali. Bigetron yang sekarang harus bisa menahan pergerakan dari God of Wolf. Oke, Wasana sendirian saja, tapi lihat God of Wolf kali ini dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Positioning yang cukup terbuka kali ini membuat semua tim akan berfokus ke arah mereka. Beberapa gerakan sudah mulai nyamperin mereka. God of Wolf langsung hilang satu persatu, sudah mulai tumbang. Tidak ada jalan keluar untuk God of Wolf. Eksplosif kali ini masuk ke arah mereka. Riptide Rhythm, Gloom Melter, Flash Freeze menahan pergerakan mereka. Satu orang sudah mulai tumbang kali ini dari God of Wolf, membuat mereka sedikit terpincang-pincang. Namun Bigetron Esports masih bertahan dengan teritorial pertahanan mereka yang cukup alot kali ini. Kojak maju ke arah depan, ada M590 di tangannya. Gloom Melter kali ini yang akan terjadi. Satu orang tumbang. Keong berhasil melakukan seorang diamond kali ini. Satu lagi tumbang oleh seorang Keong. Ada landmine yang meledak, namun sayang sekali ada Wings yang berhasil menemukan seorang Jax. Perang antar saudara akan terjadi. Wasana masih nggak kena notice sama sekali. 3 tim tersisa, 2 tim Indonesia kali ini masih ada. Sementara itu akan coba untuk ditahan 3 orang saja dari Bigetron dan juga 3 orang dari tim Onyx. Buriram tidak terlihat. Wasana tidak akan ikut campur terhadap apa yang sedang terjadi, tapi kita dan seorang Keong masih mencoba untuk meledakkan peluru demi peluru ke arah tim Onyx. Sementara itu masuk ke arah pertahanan daripada tim Bigetron. Onyx karena luar ada Casey yang menembak kali ini. Keong yang tumbang. Adrian kali ini membuktikan bahwa ia cukup kuat. 1 orang lagi tersisa daripada Bigetron, tapi ternyata masih bisa melakukan upaya reviving. 1 orang lagi tumbang, zona sudah semakin sempit lagi. Tapi lihat 1 orang tumbang, itu saudara Wings tidak terselamatkan. Last man